Presiden Prabowo Subianto kembali diisukan akan melakukan reshuffle jilid 5. Dan tetap menikmati hanya karena glorifikasi publik yang itu sebenarnya semu. Masih bersama kami di Gibrande, dan kali ini ada pembahasan yang sangat-sangat super sensitif, yakni motif lain selain penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para penuding ijazah palsu Pak Jokowi, yakni motif politik. Tentu saja ini benar-benar sangat-sangat sensitif dan melahirkan sebuah polemik perdebatan yang seolah tidak berkesudahan. Rekan-rekan, hal ini memang diawali dengan peristiwa yang sangat mencengangkan. Seorang Rismon Sianipar yang kita tahu bahwa sangat-sangat gencar menyerang Pak Jokowi, tiba-tiba datang tergerak hatinya meminta maaf secara langsung kepada Pak Jokowi. Meminta maaf datang langsung ke Solo dan diterima dengan baik pula oleh Pak Jokowi. Kemudian singkat cerita Rismon ini juga meminta maaf kepada Wapres Gibran. Nah, kita pelajari langkah Rismon dulu. Ini kalau saya katakan rekan-rekan, mau kita tidak suka ataupun ya saya pribadi tidak suka dengan apa kelakuannya, dengan sikapnya pada saat menyerang Pak Jokowi. Tapi fair saja, saya benar-benar mengapresiasi permohonan maaf Rismon Sianipar yang sangat-sangat luar biasa gentleman, datang langsung ke rumah Pak Jokowi dan memang secara terbuka mengakui ijazah Pak Jokowi asli. Lalu, tidak cuma itu, Pak Rismon ini datang pula ke Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang secara kita ketahui bahwa beliau juga kan selain meng-create buku Jokowi White Paper, juga Rismon ini membuat sebuah buku yang memang berkenaan langsung dengan judulnya itu Gibran Endgame kalau rekan-rekan ketahui. Nah, dari sini kita lihat bagaimana seorang yang habis-habisan menyerang mencaci maki Pak Jokowi kini datang langsung tergerak hatinya minta maaf kepada Pak Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Secara psikologis ini adalah sebuah kemenangan yang sangat-sangat besar dari Pak Jokowi dan juga Pak Gibran. Namun kita melihat bagaimana legowonya keluarga ini menerima orang yang jelas-jelas telah menghina, mencaci maki, dan memfitnah. Dan memang rekan-rekan Rismon ini menyentil kedua tokoh lainnya yakni Pak Roy Suryo dan juga Ibu Tipa bahwasanya kita ini sebagai peneliti harus terbuka pada kebenaran ataupun temuan baru yang memang terbukti relevan, atau dalam hal ini Rismon menurut klaimnya mendapatkan sebuah temuan baru yang menunjukkan pada keaslian serta keabsahan ijazah Pak Jokowi. Kemudian menyinggung juga nih motif-motif lain. Nah, timbullah indikasi jangan-jangan nih rekan-rekan ada sebuah motif politik tertentu. Lalu pembahasan kita kali ini yang tak kalah panas juga rekan-rekan, ada isu resapel di bulan suci yang tentu saja ternyata melibatkan nama-nama besar. Tidak cuma AHY dan juga ada Pak Bahlil yang secara terbuka mengatakan siap untuk diresapel. Ini artinya memang kita semua tahu perkara resapel bukan untuk merendahkan, bukan untuk menyudutkan, tapi ini sudah diingatkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada yang kebal di Kabinet Merah Putih. Artinya rekan-rekan, Pak Presiden memiliki wewenang penuh untuk melakukan resapel kabinet tersebut yang tentunya berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi bersama. Tapi keputusan tetap ada di tangan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Lalu kita sudah menyinggung kemenangan telak Pak Jokowi dan juga Pak Gibran ya. Ya, menurut saya rekan-rekan, dengan datangnya Rismon dan juga Mas Wapres, Rismon datang ke Pak Jokowi maksudnya dan datang ke Mas Wapres, tentu saja ini bisa dinilai juga kemenangan terbesar dari sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantahkan. Kenapa demikian rekan-rekan? Karena sesuai pernyataan Rismon bahwa kita ini harus terbuka pada kebenaran. Nah, di sini rekan-rekan Rismon minta maaf, mengakui ijazah Pak Jokowi asli, yang tentu saja Pak Jokowi tidak perlu koar-koar, Pak Jokowi tidak perlu teriak-teriak untuk menyampaikan keabsahan dan keaslian ijazahnya. Pak Jokowi cukup dengan tenang membeberkan bukti-bukti dan fakta-fakta, dan hasilnya rekan-rekan para penuding ijazah palsu berbalik arah. Ada Egy Sujana terlebih dahulu, ada juga DHL, dan kini Rismon menyusul untuk mengajukan restoratif justice. Namun rekan-rekan,
Kalau menurut Anda bagaimana nih pada tema pembahasan kita kali ini? Apakah rekan-rekan misalnya setuju dengan adanya reshuffle di Kabinet Merah Putih? Dan bagaimana pula pandangan Anda semua terkait manuver Rismon yang berbalik minta maaf kepada Pak Jokowi dan juga Wapres Gibran? Nah, ayo deh kita diskusi di kolom komentar, kemudian kita lanjut juga analisa sambil berjalan. Saya buat lagi video ini tentang si apa ini ya, Bapak Roy Suryo ini lah ya. Roy Suryo ini bukan hanya menggiring opini ya, tetapi pada saat itu di persidangan juga membuat keributan dengan cara menunjuk saya saat itu dengan mengatakan bohong di persidangan. Ya, jadi kita bisa verifikasi dulu ya di sini tuh, di detik itu ya, di detik itu jelas itu dia tujuh hakim Jessica Wongso, saya rela bertanggung jawab itu judulnya ya. Di sini saya tidak rela ilmu pengetahuan dilecehkan begitu saja. Ilmu pengetahuan apa yang dia punya sih? Ya kan? Dengan big mouth seperti itu tidak ada terminologi ilmiah. Ya mungkin terminologi Photoshop mungkin ya. Terus di situ dia katakan saya mengaku siap bertanggung jawab atas sikapnya yang menunjuk hakim. Padahal menurut video itu menunjuk saya itu, bukan menunjuk hakim ya. Daripada saya mengikuti penjelasan ahli yang tidak benar, saya rela, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan di sidang. Iyalah Roy, kau sudah bertanggung jawab dengan kena pidana ya, terpidana kasus stupa itu ya, Sarah itu. Akan ada banyak lagi itu sebelum kau check out dari dunia ini. Ya. Roy datang bersama M. Nuh, saksi ahli IT digital forensik bersama ya kan. Ini M. Nuh ini tukang rekayasa itu temannya dia ya kan. Berarti ya simpulkan aja sendiri ya kan. Akui kebenaran itu. Kebenaran itu apa? Ya fakta yang ada di situ. Yang kita bilang tidak ada lintasan ternyata ada. Ketiadaan itu karena faktor geometri dan pencahayaan, intensitas cahaya, fitur-fitur lain, konvolusi akibat focal length, jenis lensa dan lainnya. Ayolah, pada saat digelar perkara saya sampai perhatikan begini, ada 3 terutama. Emboss ada di pojok kiri bawah, watermark ada, dan fitur itu konsisten dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Jangan bilang nggak ada. Sedih saya. Ya. Apa? Ya, it takes 1 year lah ya, 6 bulan sampai apa? Mudah-mudahan lebih cepat. Nah, karena saya juga harus ada pekerjaan di sana kan harus hidup. Hidup saya dari menulis juga, tapi menulis buku informatika. Saya harus hidup, saya harus menulis sembari menuliskan itu. Saya kan bukan orang kaya yang ada modal hidup untuk 5 tahun fokus untuk itu, kan nggak begitu. Udah, karena saya judulnya apa? Judul itu biasanya belakangan ya kan. Tetapi konsep itu biasanya saya menulis itu daftar isi dulu. Ya kan? Daftar isi dulu mana judul subjudul besarnya dulu baru saya bekerja di situ. Dari situ kalau judul nanti ya nggak terlalu fantastis juga nggak masalah, yang penting mengandung pengakuan kebenaran. Ayolah teman-teman, janganlah berkeras hatimu, memuaskan hatimu mengatakan saya pecundang, pengkhianat. It's your right mengatakan itu. Saya nggak akan menuntut kalian. Bang, terakhir. Kalian berhak mengatakan pengkhianat, pengecut, apapun. Tapi saya lebih memilih untuk mengungkapkan sebenarnya, dan malam-malam saya bisa tidur. Bang, terakhir Bang, tadi sebelum pulang, Ya. tadi sebelum pulang Mas Gibran sempat peluk Anda melihat bahwa itu sudah tulus dimaafkan. Bagi keluarga Mas Wapres, penelitian itu bisa salah, tetapi jangan dibuat salah. Kalau sengaja dibuat salah, dan ketika menemukan
ada kebenaran di situ dan tetap menikmati hanya karena glorifikasi publik yang itu sebenarnya semu. Dan kemarin tanpa ini saya ungkapkan nggak ya, off the record, pertemuan saya dengan Pak Jokowi, saya keluarkan aja ya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi pun masih memberikan pintu terbuka untuk kalian. Dan statement itu bukanlah jawaban atas pertanyaan saya, tetapi statement tanpa pertanyaan, statement terbuka untuk kalian. Bukan karena saya tanya, Pak, apakah terbuka untuk orang lain? Enggak, saya enggak tanyakan itu, dan saya enggak berani karena saya enggak punya hak. Cukup ya, makasih ya. Makasih Bang. Jadi kayak parpol kita. Ya, gimana Bang? Komentarnya Bang? Wah, nggak terduga saya. Nih. Senang nggak Bang? Namanya aja unexpected. Belum pernah orang memberikan saya seperti ini kan? Dari keluarga yang sering saya protes dengan cara-cara yang tidak profesional. Ada yang salah, katakan salah. Benar? Tapi kalau katakan salah tetapi ada menemukan fakta baru, lagi nggak ada reshuffle. Nggak ada, kita menjelang bulan suci Ramadan, menjelang Lebaran kan sebagaimana yang tadi baru saja diumumkan, ini kan bagaimana pemerintah bekerja keras untuk supaya seluruh masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadan dan Lebaran nanti dengan sebaik-baiknya. Kita berpikir terus-menerus bagaimana meringankan beban saudara-saudara kita, terutama di desa seluruh. Bahagia itu tentang memaafkan. Jika ingin hidup tenang dan bahagia, jadilah orang yang pemaaf dan rendah hati. Sedangkan memaafkan itu sejatinya adalah melupakan semua masalah yang membebani perasaan dan pikiran kita tentang apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Ubur-ubur ikan lele, saling memaafkan itu indah, Le. Apa yang dibahas di dalam? Keterbukaan, kedewasaan sebuah keluarga, ya, walaupun dikritik dengan cara keras, dikritik dengan cara bahkan tidak santun, diperolok-olok oleh saya dan lainnya, bahwa sebuah keluarga yang bagi saya menanamkan nilai-nilai demokrasi. Bahkan ketika saya kemarin ke rumah Pak Jokowi di Solo, saya kaget, ya kan? Setelah saya minta maaf atas tulisan saya, penelitian saya yang saya temukan dengan kajian-kajian yang lebih baru, meskipun dengan metodologi yang sama, tetapi dengan data yang lebih lengkap, maka saya katakan sebagai peneliti kita harus jujur bahkan terhadap penelitian kita sendiri. Itu. Kemarin ada yang nanya, Bang, saya gentleman ya, bukan lari terus begitu ya. Jadi saya secara gentleman mengatakan, ya, Abang minta maaf nggak kepada Pak Jokowi? Jangankan kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya, kepada publik pun saya minta maaf. Karena apa? Sebagai peneliti bertanggung jawab untuk mengkoreksi tulisannya, bukan menyembunyikan kebenaran sehingga dianggap bahwa penelitian itu sudah final, tidak ongoing, hanya demi sorak-sorai, hanya demi fanatisme, hanya demi bisa jadi kepentingan politik praktis. Saya menempatkan bahwa saya tidak ada, saya katakan kepada para penyidik di Polda Metro Jaya, profile checking tentu sudah dilakukan kepada saya. Dan saya clear, tidak punya afiliasi politik apapun, baik dalam maupun luar negeri, dan murni memenuhi rasa ingin tahu saya sebagai penulis dan peneliti. Inilah tanggung jawab saya. Makanya saya katakan, sebagai peneliti dan penulis, jika ada yang salah, koreksi. Kalau tidak dikoreksi orang lain, juga welcome.
Gitu. Metode-metode yang temuan-temuan saya yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap saya pengkhianat, saya siap untuk dicaci, dimaki, dijadikan pengkhianat. Yang penting saya telah menemukan kebenaran itu dengan rekonstruksi, dengan uji coba yang sudah saya lakukan 3 bulan ini dan akan saya tuliskan dalam buku. Ya, bukan dengan cuap-cuap. Saya akan menuliskan 2026 semoga bisa selesai. Saya katakan tadi kepada Mas Wapres, ya, penebusan saya atas semua hiruk pikuk ini, baik disebabkan oleh saya maupun yang lain, itu akan saya tebus kepada keluarga Mas Wapres dan terutama kepada Pak Joko Widodo. Boleh di-spill nggak judul buku yang akan ditulis nanti? Pak Wapres barusan seperti apa sih? Mana Bu? Tanggapan Pak Wapres barusan seperti apa? Tadi itu menunjukkan, kemarin saya mendadak ya, malam baru ada berita kami diundang ke Istana Wapres, padahal kami sudah harusnya tidur di hotel. Nah, mendadak akhirnya kami naik kereta ke sini. Saya bingung. Ya juga tentu kalau orang salah pasti takut ya. Apalagi yang ditemui seorang Wapres. Tetapi saya siap. Apapun yang terjadi, secara gentleman saya harus hadir. Dan undangan itu tentu mengejutkan, jangankan kepada saya, mungkin kalian juga mengejutkan. Nah, tetapi dari penjelasan tadi yang dikatakan Pak Wapres ya, Mas Wapres, bahwa keluarga besar mereka terbuka jika ada penelitian dan mengkoreksinya asal jujur. Tidak ada motif politik, tidak ada demi ini itu, jabatan publik dan lainnya. Dan saya memang, saya katakan kepada Mas Wapres, saya akan tuliskan koreksi saya terhadap penelitian saya yang tidak lengkap, Jokowi's White Paper dan Gibran Endgame, dan saya minta izin saya tuntaskan di kampung saya di Balige, ya karena di Jakarta terlalu hiruk pikuk, macet, saya tidak punya banyak waktu dan panas, saya lebih nyaman menulisnya di kampung saya di Balige dan Pematang Siantar yang dingin dan tidak macet. Saya akan mempublikasikannya. Temuan ini. Temuan itu berarti terkonfirmasi bahwa jasa Pak Jokowi dan Mas Gibran ini legitimate asli. Wartawan memang butuh kalimat sederhana. Iya, asli. Kenapa? Dengan kajian saya, makanya saya bilang, ya, truth hurts. Kebenaran itu benar, menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan lagi yang saya rasakan kalau saya nggak mengungkapkannya dan lebih jujur. Dan jujur, coba membusuk pikiran kita, hati kita 3 bulan ini, 2-3 bulan ini saya kaji lebih lanjut, lebih seksama. Dan setelah saya temukan sekitar 2 minggu ini final, maka saya memutuskan saya harus ungkapkan ke publik. Ungkapkan ke publik secara terbuka dan gentleman. Daripada saya disorak-sorai seolah-olah jadi pahlawan kebenaran, pahlawan ini itu, tetapi menyembunyikan kebenaran itu. Karena sudah saya uji dengan 3 variabel, yaitu 2 variabel geometri, translasi, rotasi, dan pencahayaan. Itu semua mengkoreksi apa temuan saya. Kalau dikatakan Rismond, bla bla bla, pengecut, silahkan bantah itu dalam tulisan juga. Saya tidak maulah, ya, saya hormati teman-teman Pak Roy dan Bu Tifa sebagai sahabat, sebagai keluarga. Tetapi marilah kita berdiskursus, beropini, tidak ad hominem. Mari kita cerdaskan Republik ini. Bantah temuan saya.
dengan cara beradab, beretika. Karena saya khawatir, ya, kalau hal itu tidak dilakukan maka semakin mengkonfirmasi apa yang saya tulis. Dan itu pasti saya tuliskan. Saya selalu menuntaskan pekerjaan yang saya mulai. Bang Ridwan, ada pesan kepada teman-teman yang masih mempersoalkan jasa manusia. Pesan abang seperti apa? Jangan sembunyikanlah. Ayolah. Meskipun awalnya kalian akan dianggap pengkhianat, itu akan lebih ringan daripada kalian sembunyikan. Nggak ada watermark. Halo. Tidak ada emboss. Halo. Apa yang disembunyikan? Ya keberadaan itu. Keberadaan fitur-fitur dalam dokumen itu. Selalu dikatakan tidak ada emboss. Tidak ada watermark. Saya sudah lakukan cross check dengan puluhan metode dan ada. Atau saya undang Pak Roy Suryo atau yang lainnya. Ayo kita secara terbuka undang wartawan. Saya akan demonstrasikan metode saya. Bagaimana pencahayaan dengan sudut tertentu bisa menghilangkan warna tertentu yang secara kromatik atau nilai integer dekat dengan warna lain. Contoh, stempel yang kita analisa tidak ada. Saya rekonstruksi. Stempel yang warnanya gelap, ketika ditimpa dengan warna hitam, maka secara kromatik nilainya dekat. Kalau dirotasi dengan cahaya tertentu, bagian itu bisa hilang. Ayolah. Educate the public. Saya lebih baik nggak disorak-soraki, lebih baik saya dihina, dicaci sebagai pengkhianat, daripada saya harus nggak bisa tidur. Oleh karena itu, kalau ada yang meragukan, terutama saudara saya, Pak Roy Suryo dan Bu Tipa, mau secara private maupun secara publik, saya siap mendemonstrasikan metode saya. Dengan cara fair, terbuka, open source, sama seperti buku 400 sekian halaman, 480 tulisan saya di buku Jokowi's White Paper 700-an itu. Pertanggungjawaban seorang yang mengaku peneliti, seorang yang mendasarkan statementnya berdasarkan objektivitas penelitian, maka seharusnya terbuka terhadap hasil baru. Jangan langsung dicibir. Pengkhianatlah, pengecutlah. Kalau begitu, maka saya bisa berpikir jauh bahwa kalian punya motif lain. Kalau motifnya mencari kebenaran berdasarkan pengetahuan sains, kemampuan sains, open minded. Harusnya open minded. Telepon saya, hubungi pengacara saya. Kita akan bertemu terbuka maupun tertutup. Itu aja. Tetapi kalau hanya mencibir seperti itu, suatu saat publik juga akan muak dan lebih percaya tulisan saya. Next 2026. Bang, ini kan Anda sudah minta maaf dan Anda juga sudah mengaku bahwa itu asli. Tapi udah kadung merebak di masyarakat soal ijazah palsu baik Pak Jokowi dan Gibran. Tapi Anda mau bilang sesimpel apa sih Pak untuk mempercaya masyarakat percaya dengan statement Anda yang terbaru ini? Basisnya tetap metodologi, data yang lebih lengkap, dan objektivitas. Tentu saya tidak bisa cerita seperti ini, maksudnya mengatakan seperti ini dengan narasi kosong. Saya akan buktikan dengan tulisan saya. Dan itu ongoing, it takes time. Ya, tetapi kalau kalian lihat buku-buku saya di Amazon, di penerbit Andi, di penerbit Informatika, saya selalu tuntaskan pekerjaan saya. 40-an buku di penerbit Andi Yogyakarta, 40-an buku di penerbit Informatika. Dan buku-buku saya yang ada di Amazon bahkan menjadi rujukan mata kuliah di sejumlah universitas yang
terkemuka dan mereka email. Dan itu dia rekan-rekan, sudah kita saksikan, kita sapu bersih dulu deh pembahasan kita terutama terkait reshuffle kabinet. Nah, untuk sampai saat ini hingga berita ini diedarkan, hingga analisa ini saya publish rekan-rekan, tentu saja tidak ada reshuffle kabinet. Nah, jadi artinya Pak Presiden tidak melakukan reshuffle kabinet dan pertanyaan kita terjawab sudah. Pertanyaan kita di awal bahwasanya ini benar gak nih reshuffle rekan-rekan, ternyata untuk sementara, Pak Presiden belum melakukan reshuffle kabinet. Baik Pak Bahlil maupun Pak AHY tetap masih dalam posisi jabatannya mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian rekan-rekan, perkara Rismon nih, perkara datangnya Rismon kepada Pak Jokowi dan juga Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka ya, ini bisa diartikan sebagai seseorang yang tergerak hatinya untuk menerima kebenaran yang memang sebenarnya rekan-rekan fakta keaslian ini sudah saya sampaikan dan saya ingatkan sejak awal, sejak UGM mengkonfirmasi asli. Saya kan katakan di awal, mau diteliti gaya apapun ini itu dan lain semacamnya, tetap jawabannya pasti asli karena UGM sudah mengkonfirmasi asli. Tapi ya baru ada pengajuannya kan, rekan-rekan tahu sendirilah. Kemudian rekan-rekan, perkara motif lain misalnya ada motif politik dan lain semacamnya, ya kita tidak bisa menilai secara langsung ini ada atau tidak. Namun tentu saja rekan-rekan, sejauh ini rekan-rekan tidak ada motif politik yang memang secara langsung terlihat. Namun kita tahu bahwa Roy CS ini kelompoknya terus menyerang ijazah Pak Jokowi meskipun sudah dikonfirmasi asli. Jadi artinya rekan-rekan, kalau kita berbicara motif politik secara arti saja, secara simpelnya politik itu kan strategi rekan-rekan. Maka dari itu para penuding ijazah palsu pun memiliki strategi rekan-rekan, atau dalam hal ini memiliki pandangan ataupun politik mereka tersendiri dalam melakukan tudingan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi. Misalnya dengan cara mereka berkoar-koar, memakai tensi tinggi, itu kan termasuk strategi atau dalam hal ini parsialnya rekan-rekan motif politik. Nah, jangan dulu deh kayaknya kita berspekulasi, jangan-jangan tokoh A nih dalam ijazah palsu, jangan-jangan tokoh B nih. Nah, jangan dulu, ini bulan suci rekan-rekan. Berdiskusi memang harus untuk mengasah pola pikir kita, tapi jangan memfitnah secara langsung. Maka dari itu saya bilang di awal bahwa pembahasan kali ini sangat-sangat berat dan sensitif. Maka dari itu kawan-kawan usahakan menyimak sampai tuntas, dan memang ini bahasannya sangat berat tapi sangat-sangat menggugah hati juga. Kita melihat bagaimana momen di mana seorang yang hatinya sangat-sangat keras menuding, mencaci maki, tapi kini dengan terbuka, tanpa paksaan, tanpa intimidasi, datang langsung ke rumah Pak Jokowi meminta maaf, dan kita patut apresiasi. Namun proses perjalanan hukum dari tuntutan balik Pak Jokowi kepada seorang Rismon juga kita serahkan terhadap Pak Jokowi dan juga kepada penyidik, dan kita terus tunggu update-nya rekan-rekan.